Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Wijaksono. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu lab 28. Kita akan membahas tentang cara meremote router atau switch menggunakan telnet. Jadi sebelumnya telnet itu adalah singkatan dari telecommunication network. Ya, dia bekerja pada port 23 dan berbasis based on clear text. Jadi itu dia berbasis teks. Jadi saat kita memasukkan perintah, dia tidak dienkripsi dan di password. Jadi tidak dianjurkan untuk penggunaan dalam skala besar karena dapat terlihat secara mudah. Jadi kita coba pelajari saja untuk topologinya sebagai berikut. Kita menggunakan switch layer 2. Kita memasukkan 4 PC. Kita hubungkan ke dalam switch. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus memberikan IP address pada setiap PC-nya. Kita masuk ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Misalkan 192.168.1.2. Subnet max-nya misalkan kita menggunakan 124. Gateway-nya tidak usah kita isi. Untuk PC 1 kita masukkan IP 192.168.1.3. Masukkan subnet max-nya. Di PC 2 nya sama, kita berikan IP 192.168.1.4. Masukkan subnet max-nya, lalu masuk ke PC 3. .192.168.1.5. Subnet max-nya juga jangan lupa. Lalu langkah pertamanya itu kita tes ping antar klien atau antar PC-nya, kita tes ping. Masuk ke command prompt, kita ping ke PC 1 dari PC 0. 192.168.1.3. ya, replik. Ping juga ke 192.168.1.4. ini ke PC 2. Ya, RFP juga. Kita ping juga ke PC 3. ya, RFP. Lalu kita masuk ke switch-nya, masuk ke global configuration-nya. CLI enable configure terminal. Kita masuk ke interface VLAN-nya. Kita masuk ke interface VLAN 1 yang defaultnya aja ya. Interface VLAN 1. Lalu kita no shutdown.
Lalu kita beri IP address pada interface-nya, interface VLAN-nya. Misalkan IP address 192.168.1.1. Net select marknya 255.255.255.0.124. Lalu exit. Lalu coba kita ping ke IP dari switch-nya. Ping 192.168.1.1. Ya, sudah bisa. Lalu kita masukkan username pada PC. Jadi username ini digunakan karena untuk login ya. Untuk login kita masukkan username. Username yang digunakan untuk login. Username-nya misalkan Adit. Passwordnya misalkan 12345. Lalu kita masuk ke line PTY. Nah, misalkan yang line PTY ini digunakan untuk membatasi PC yang dapat mengakses. Misalkan kita misalkan hanya 2 PC yang dapat 2 PC atau 2 klien yang dapat terkoneksi. Jadi kita misalkan masukkan line PTY 0 1. Jika ingin memasukkan lebih banyak lagi PC yang dapat dikoneksikan, misalkan 4 PC, jadi line PTY 0 3. Ini kita misalkan cuma hanya 2 PC aja. Jadi line PTY 0 dan 1. 0 itu dihitung 1. Jadi line PTY 0 1. Lalu kita masukkan login lokal. Lalu coba kita tes apakah bisa meremote atau mengkonfigurasi si switch ini. Jadi kita masukkan telnet 192.168.1.1. Nah, di sini kita akan masukkan username yang tadi sudah kita masukkan. Username Adit, passwordnya 12345. Nah, apakah kita dapat mengkonfigurasi switch di sini? Coba kita masuk ke privilege mode, EXM mode, enable. Nah, di sini tidak bisa karena kita belum mengenablekan si password tadi. Terus kita coba untuk enablekan ya. Enable password, enable secret, 12345. Nah, coba kita masuk lagi ke privilege mode, apakah bisa? Kita masukkan passwordnya. Ya, jika kita masuk ke privilege, coba kita masuk ke global configuration mode. Ya, kenapa bisa? Karena jika kita sudah memberikan password di user EXM mode, lalu kita masuk ke privilege, itu udah dapat otomatis masuk ke global configuration mode. Jadi kita dapat meremote router ataupun switch tanpa harus menggunakan kabel konsol. Remote secara jauh istilahnya seperti itu. Sekian lab dari lab 28 ini, pembahasan tentang telnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.